Halo. Halo, selamat malam Pak. Malam. Siapa ini? Saya Pak, Bapak belum tidur? Ya, ini kantor. Ada apa telepon malam-malam? Begini Pak, saya ingin berkenalan. Kenalan? Ya, saya sedang tuntut. Jadi saya iseng-iseng saja. Saya nelpon. Barangkali Bapak mau kenalan. Nama saya Mamang. Halo. Maaf, Tuan sedang luar kota. Besok telepon aja lagi. Soalnya dari Pontianak terus ke Bali, nggak tahu pulangnya kapan. Pesan dari ibu, sekarang ibu ke dokter, tapi anak-anak di rumah. Halo, halo ini ayah, ayah, ini ayah. Ya, ini ayah. Aduh, kenapa mau telepon sekarang? Ayah di mana sekarang? Ibu sudah pergi. Ibu dipanggil Tuhan. Ayah pulang sekarang ya. Maafkan ibu. Halo. Halo, siapa ini? Situ siapa? Saya Mamang. Situ siapa? Saya Mamang. Situ siapa? Halo, saya Mamang. Au. Bila waktu menjamah Bali, bila tradisi hanya diartikan sebagai adat yang absolut, yang sama sekali tidak bisa ditafsirkan, tradisi hanya akan jadi beban yang membelenggu. Tradisi akan membunuh, dan ini bertolak belakang dengan jiwa desa Kalopatre yang luas. Tradisi akan menipis dan mengikis dirinya sendiri karena dia bukannya memperkaya, tapi justru menghalang-halangi perkembangan manusianya. Generasi baru akan berpaling pada moral yang baru yang didasarkan pada kenikmatan lahiriah yang praktis-praktis saja. Bila waktu menjamah Bali, bila tradisi hanya diartikan sebagai adat yang absolut, yang sama sekali tak bisa ditafsirkan, tradisi hanya akan menjadi beban yang membelenggu. Tradisi akan membunuh, dan ini bertolak belakang dengan jiwa desa Kalopatre yang luas. Tradisi akan menipis dan mengikis dirinya sendiri karena dia bukannya memperkaya, tetapi justru menghalang-halangi perkembangan manusianya. Generasi baru akan berpaling pada moral yang baru yang didasarkan pada kenikmatan lahiriah yang praktis-praktis saja. Dan itu akan membuat Bali runtuh. Mengawali varian Nusantara siang hari ini, baiklah kita menuju ke Pulau Dewata Bali bersama rekan Andi Sarina yang akan menuturkan tentang keadaan pulau tersebut. Mas, bangun mas. Mas, bangun. Bangun mas, tidur mulu.
Sudah siang, Mas. Bangun. Bangun. Belum ada datang? Belum. Ini tamunya, Pak. Papanya Sinta. Iya, betul. Ada apa? Senang bisa berkenalan. Saya Chandra dan itu istri saya. Ma, Paman, ada apa kamu datang? paman. Begini Paman, Jangan ikut campur. Aku tidak ada lagi urusan sama kamu. Kalau kamu datang untuk urusan Sinta, pulang. Ya, pulang. Pulang. begini Paman. Siapa kamu? Aku bukan paman kamu. Begini, dulu bukannya saya tidak mau bertanggung jawab atas anak itu. Terus terang, saya merasa terpojok. Kalau saya nikahi dia saat itu, saya mau kasih makan apa? Sekarang kami udah menikah. Dan kami bermaksud, Bermaksud apa? Pak, Kami sudah 10 tahun kawin dan kami belum punya anak. Jadi kami bermaksud, Bermaksud apa? Bermaksud apa? sudah 10 tahun kami kawin dan kami belum punya anak. ya kami tahu Paman telah mengeluarkan banyak biaya untuk Sinta. Sekarang saya akan memenuhinya. Pergi. Pergi. Sebelum aku ambil tindakan. Pergi. Berapapun yang paman minta akan saya bayar. Ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu? Dia anak kandung saya. Kamu bilang apa? Dia anak kandung saya. Pergi. Sudah, Mas. Pergi. Pergi. Anak kandung kalian sudah mati ketika kalian buang. Dia anakku. Aku yang kasih nama dia. Kalian bahkan kasih nama saja tak sanggup. Tapi saya yang melahirkan. Pergi. Sudah. Hei. Aku nggak butuh sogokan kamu. Hah? 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 Kalian anggap apa aku ini? Kalian anggap begitu miskin dan gak punya harga diri aku. Aku besarkan dia buat monumen atas kejahatan-kejahatan mereka. Aku sumpah. Dulu aku tantang dia. Kalau berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Dia pikir aku beri bayi itu nama Sinta. Sinta. Sekarang dia datang mau beli Sinta dengan Mercy. Dengan apa? Tanya. Ditukar dengan nyawa sekalipun gak akan aku kasih. Taik. Pagi. Kenapa sakit? Masuk angin. Sedikit. Kita selesaikan cover story-nya, bisa? Ya, bergerak. Tuh, di meja Bapak kemarin udah selesai saja. Ya, kalau saya boleh usul, cover story ini ganti aja supaya lebih to date. Ini kan sudah bagus. Kau pikir ini juga tentang kebimbangan, keraguan, kegamangan? Itu juga up to date kok. Saya nggak sakit kotor tapi kan? Ya kita lihat saja nanti. Tapi saya nggak sakit kotor kan? Makanya saya bilang kita lihat saja nanti. Ya? Nggak, soalnya di rumah ada anak. Anak? Anak? Anak pungut. Kenapa anak pungut? Kenapa tidak bikin sendiri saja? Kenapa? Dokter mau bilang saya goblok? Iya, saudara ini soalnya cari-cari kerja saja. Duh. Saya mau bilang apa? Kalau ada seorang anak SMA yang ingin membuang janinnya, pacarnya, bapak bayi itu, ingin membuang bayi itu, keluarganya malu, dan dia mau buang anak itu di rumah sakit. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Jangan deket-deket. Penyakit papa menular. Jangan deket-deket. Iya, kamu di situ, di situ. Jangan deket-deket. Ada surat? Nggak ada. Telegram? Nggak ada. Papa sakit
sakit apa? Kok banyak bintik-bintik merah? Kita nggak jadi pulang, Pak? Ya, kalau Papa bisa bertahan sampai nanti sore, berarti kita jadi pulang. Ya, tapi kalau Papa harus masuk rumah sakit, berarti semuanya batal. Tolong teh panas dan bubur. Pakai telur rebus. Cinta, dengerin. Kalau Papa jadi masuk rumah sakit, berarti kamu harus mulai belajar mengurus rumah dan bertanggung jawab untuk semuanya, ya. Oke. Oh, kamu di situ. Kalau ada kesulitan, telepon Om Jack di kantor Papa. Kamu tulis itu surat ke Bali. Bilang Papa nggak jadi pulang. Paham? Paham. Sekarang Papa mau tidur dulu. Sinta, sini. Di situ. Papa harus bilang ini karena kalau ada apa-apa supaya kamu cepat tahu. Bilang sama Bibi selama Papa sakit nggak usah pulang. Kalian ngobrol aja di situ. Kelahiran 1982, telah lahir Sinta Fibrani, anak perempuan dari suami istri. Dulu tetangga Bibi penyakitnya penyakit campak. Akhirnya dia meninggal. Keluarganya berantakan. Penyakit campak bisa bikin orang mati. Iya. Jangan ngomong soal orang mati. Yang lain aja. Jangan dekat. Kenapa masuk juga? Sore sudah lewat, malam juga sudah lewat. Sekarang ini sudah siang lagi. Bintik-bintik merah Papa juga sudah hilang. Tandanya Papa nggak apa-apa. Kamu nggak sekolah? Gurunya sakit. Sinta bebas 2 jam pelajaran. Apa? Pa, lihat.
Itu apa? Ini namanya akte kelahiran. Dapat dari mana? Dari sini, Pak, di tumpukan buku-buku lama. Di dalam surat itu katanya Mama Sinta namanya Rosa. Apa, Pak? Kamu ngomong apa? Mau ngomong apa? Enggak, nanti aja. Nanya, ayo nanya apa? Nanti aja kalau Ayo Papa udah nanya, ayo. sembuh. Mau nanya apa? Gini loh, Pak, waktu Papa tidur tadi malam, badan Papa panas. Terus Sinta kompres, kerasa nggak? Nggak kerasa, Papa? Kalau gitu tidur Papa nyenyak betul. Pak. Apa? Ayo, kamu ngomong apa? Enggak, nanti aja Sinta mau pipis dulu ya, Pak. Rosa. Kita sudah di sini, Rosa. Buat apa kamu datang kalau nggak mau? Rosa. Buat apa kamu datang kalau nggak mau? Untuk mengakhiri semuanya. Mengakhiri untuk seterusnya. Ya. Rosa. Rosa. Kamu boleh kawin 1000 kali lagi dong. Tapi aku mohon, yang ini jangan berakhir. Rosa. Ini gila. Kamu sendiri cepatlah kawin. Rosa. Rosa. Kita manusia. Kita bukan binatang. Masuk. Sinta, Papa memang sengaja tidak menceritakan semuanya ini karena Papa menunggu waktu yang tepat untuk bercerita. Papa harus siap, kamu juga, keadaan juga harus siap, supaya ada keseimbangan, supaya tidak salah paham, supaya cukup sekali saja diceritakan karena ini bukan sesuatu yang menyenangkan.
Meskipun ukuran kamu kecil waktu lahir, tapi kamu sehat dan bahkan cerdas. Kamu begitu lucu dan mungil. Papa ingin kamu menjadi vibrasi dari kesetiaan yang sekarang hampir punah. Kamu Papa beri nama Sinta Vibrani, getaran kesetiaan Dewi Sinta. Jadilah kamu Dewi Sinta. Tunjukkan pada dunia bahwa masih ada kesetiaan di muka bumi yang makin dipenuhi kebohongan ini. Papa? Apa? Sinta baca di sertifikat Mama Sinta namanya Rosa ya, Pak? Ya, sejak pertama ketemu, iman Papa sudah runtuh. Kamu memang belum perlu paham sekarang, Sinta. Tapi nanti suatu ketika kamu akan tahu, meskipun kamu tidak usah setuju. Sekarang kamu tidur, merem, pikiranmu istirahat sebentar. Tapi biarlah Papa bicara terus karena Papa yakin kamu mendengar dengan rasamu. Duhai malam, alangkah cepat berlalu. Setelah 3.000 kali kami pacaran, akhirnya kami sampai pada persoalan apakah harus kawin ataukah tetap bercinta bagai cinta binatang yang jujur, bebas, tanpa rambu-rambu yang mengikat. Ternyata kebebasan kami hanya impian. Keluarga, tetangga, dan masyarakat telanjur tercampur dalam kehidupan pribadi. Akhirnya kami kawin juga. Kamu lahir, kami bahagia. Tetapi Tuhan menghendaki lain. Ketika kamu lahir, Rosa meninggal. Daku, aku masih hidup. Aku belum mati, Daku.
Gimana gitu? Tempat Papa. Mama tidak akan pernah pergi meninggalkan kita. Dia selalu ada di sekitar kita. Ya? Tapi Sinta kok nggak pernah ngeliat? Ya, dia memang tidak nampak. Tapi dia hadir di dalam hati dan perasaan kita. Selama-lamanya. Ya, ini buat Mama. Ya. Selamat makan, Ma. Selamat makan. Salaman sama Papa ya, Nak? Pak, Sinta pergi dulu ya. Sinta biasa jalan. Sarapan ya. Sinta, ngapain kamu? Sinta, kamu mau ikut Papa atau ikut mereka? Ikut Papa. Sinta, dia itu bukan papamu. Papa kandungmu yang ini, sayang. Sinta. Sinta, saya ini papa kandungmu, Sinta. Papa, apa ini? Tolong lepaskan dia. Biarkan dia yang menentukan. Jangan main paksa. Kalau kalian main paksa, aku lawan. Biar Sinta yang milih. Papa. Sinta. Saya ini mama kandung kamu, saya. Mama kandungmu. Pak Jono. Saudara, ini negara hukum, Bu. Kalau Anda pakai kekerasan, akan aku ajukan ke pengadilan. Ini bukan rimba. Aku nggak takut mati. Masa aku harus mati untuk bilang yang benar? Rosa? Gila. Gila! Kamu sudah berubah, saudara. Kamu sudah berubah. Kamu sudah berubah. Kamu sudah berubah. Ibu lihat Papa nggak? Ma, Ibu nggak tahu ya, Neng. Sebutkan kalimat yang paling kamu suka. Satirina mihanoli
Rosa. Rosa. Siapa dia? Oh, wanita yang hidup dalam khayalanku. Ini dia tiba-tiba tak bisa aku kuasai lagi, Zah. Dia memberontak, Zah. Dia menolakku, Zah. Lawan, Zah. Oh, Zah. Bi. Kapan? Tadi sore. Cinta. Papa. Semua berjalan seperti yang aku duga. Rencana semula berlanjut. Seorang sudah mati. Yang lain terus hidup. Suatu ketika, orang akan membuat telegram untuk kami. Sementara orang lain masih harus melanjutkan hidup. Telegram lain akan tiba juga untuk dia. Lalu ada yang lain lagi yang harus hidup.